Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Honimah dari kelas D32B Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan menjelaskan 4 siklus dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama, siklus pendapatan. Yang kedua, siklus pengeluaran. Yang ketiga, siklus produksi. Yang keempat adalah siklus keuangan. Siklus pendapatan adalah serangkaian kegiatan bisnis dan terkait kegiatan pemrosesan informasi yang terus menyediakan barang dan jasa dan mengumpulkan uang tunai sebagai pembayaran dari penjualan. Bagian-bagian yang terkait dalam siklus pendapatan yaitu 1. Bagian penjualan bertanggung jawab menerima pesanan dari pelanggan. Yang kedua, bagian pemesanan bertanggung jawab atas pesanan pelanggan. Yang ketiga, bagian otoritas kredit bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan menerima otoritas kredit kepada pelanggan berdasarkan surat order penjualan. Yang keempat, bagian pencatatan piutang bertanggung jawab untuk mencatat piutang yang timbul karena penjualan kredit. Yang kelima, bagian gudang bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang akan dikirim kepada konsumen. Yang keenam, yaitu bagian pengiriman bertanggung jawab untuk mengirim barang kepada konsumen dan akan menerima surat pengiriman serta salinan faktur penjualan dari bagian pencatatan. Yang ketujuh, yaitu bagian akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat pembayaran dari konsumen dan akan menerima laporan setoran sales. Dokumen yang digunakan dalam siklus pendapatan yaitu 1. Surat order pengiriman. Yang kedua, faktur penjualan. Yang ketiga, rekapitulasi harga pokok penjualan. Yang keempat adalah bukti memorial. Prosedur yang dilakukan dalam siklus pendapatan yaitu bagian penjualan akan menerima pesanan dari pelanggan dan akan mengkonfirmasikan kepada bagian pemesanan. Bagian pemesanan akan mengkonfirmasikan kepada bagian gudang untuk mengecek apakah keripik ubi jalarnya masih tersedia atau sudah habis. Jika masih tersedia, maka bagian gudang akan mengkonfirmasikan kepada bagian pemesanan bahwa keripik ubi jalarnya masih tersedia. Lalu, bagian pemesanan akan menanyakan kembali kepada konsumen apakah pembayaran akan dilakukan secara tunai atau secara kredit. Jika secara kredit, maka bagian pemesanan akan mengkonfirmasikan kepada bagian otoritas kredit. Selanjutnya, bagian otoritas kredit akan mengkonfirmasikan kepada bagian pencatatan piutang bahwa ada pembayaran yang dilakukan secara kredit. Saat proses pembayaran sedang diangsur atau sedang berlangsung dari konsumen, maka bagian gudang akan mempersiapkan barang untuk dikirim kepada pelanggan. Lalu, bagian pengiriman akan mengirim barang dan akan menerima surat pengiriman order dan salinan faktur penjualan. Setelah barang dikirim, maka bagian akuntansi akan mencatat pembayaran dan akan menerima laporan setoran sales. Siklus pengeluaran adalah serangkaian aktivitas bisnis dan pengolahan data yang berhubungan dengan pembelian dan pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli. Bagian-bagian yang terkait dalam siklus pengeluaran yaitu 1. Bagian produksi bertanggung jawab atas kualitas dan hasil akhir dari proses produksi keripik ubi jalar. Kedua, bagian gudang bertanggung jawab atas bongkar muat barang, mengecek barang di gudang, dan menyiapkan pengiriman dan menyimpan barang di gudang. Ketiga, yaitu bagian pembelian bertanggung jawab untuk membeli seluruh kebutuhan yang dibutuhkan dalam proses produksi keripik ubi jalar. Keempat, bagian penerimaan barang bertanggung jawab untuk menerima dan memeriksa barang yang datang dan diserahkan kepada vendor. Kelima, bagian akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat pembayaran dari konsumen. Keenam, bagian keuangan bertanggung jawab atas administrasi usaha. Ketujuh, bagian piutang utang bertanggung jawab atas pencatatan piutang akibat penjualan kredit.
Dokumen yang digunakan dalam siklus pengeluaran yaitu 1. Permintaan barang, kedua, penawaran barang, ketiga, pemesanan barang, keempat, bukti penerimaan barang, kelima, faktur penjualan. Prosedur dari siklus pengeluaran yaitu bagian gudang mengajukan permintaan pembelian ke bagian pembelian. Bagian pembelian meminta penawaran harga dari berbagai pemasok. Bagian pembelian menerima penawaran harga dari pemasok dan akan melakukan pemilihan pemasok. Bagian pembelian akan membuat order pembelian terhadap pemasok yang dipilih. Bagian penerimaan akan menerima dan memeriksa barang yang dikirim oleh pemasok. Bagian penerimaan akan menyerahkan barang ke bagian gudang untuk disimpan. Bagian penerimaan akan melaporkan penerimaan barang ke bagian akuntansi. Bagian akuntansi akan menerima faktur tagihan dari pemasok dan akan mencatat kewajiban yang timbul karena transaksi tersebut. Prosedur dari siklus produksi keripik ubi jalar yaitu bagian produksi akan memproduksi keripik ubi jalar untuk dijual, lalu meminta persetujuan kepada pimpinan. Jika disetujui, maka bagian produksi membuat daftar bahan baku. Lalu, bagian produksi membuat daftar tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Setelah itu, bagian produksi membuat daftar kebutuhan produksi, yaitu rekapan-rekapan apa saja yang dibutuhkan bagian produksi yang akan diproduksi. Setelah itu, bagian produksi akan menyerahkan ke bagian gudang. Setelah bagian gudang menerima, bagian gudang menyediakan kebutuhan bagian produksi. Lalu, bagian produksi menerima kebutuhan produksi. Lalu, bagian produksi akan melakukan quality control untuk memeriksa apakah sesuai atau tidak. Setelah quality control, bagian produksi membuat jadwal produksi. Setelah itu, bagian produksi menerima pesanan pekerjaan. Baru bisa bagian produksi membuat laporan biaya produksi dan akan dibawa ke bagian keuangan untuk menerima laporan biaya produksi. Lalu, bagian keuangan akan membuat bukti kas keluar dan bagian akuntansi menerima bukti kas keluar tersebut. Lalu, akan dibuatkan jurnal, posting buku besar dan laporan keuangan. Siklus keuangan yaitu di mana perusahaan menjual sahamnya ke investor dan meminjam uang, kemudian investor dibayar dengan dividen dan bunga. Bagian-bagian yang terkait dalam siklus keuangan yaitu 1. Bagian personalia bertanggung jawab untuk mencatat kehadiran karyawan sesuai jam kerja dan merekapnya. Kedua, bagian keuangan bertanggung jawab untuk menerima dan mengeluarkan kas untuk kegiatan operasional perusahaan. Ketiga, bagian akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat, membukukan, dan membuat laporan penggajian. Keempat, manajer keuangan bertanggung jawab mengotorisasi penerimaan dan pengeluaran kas serta bertanggung jawab atas keuangan perusahaan. Kelima, direktur bertanggung jawab mengambil keputusan untuk penggajian setiap karyawan. Dokumen yang digunakan dalam siklus keuangan yaitu 1. Daftar hadir karyawan, kedua, rekapitulasi penerimaan gaji karyawan, ketiga, surat pernyataan gaji dan upah, keempat, bukti stok bank. Prosedur dari siklus keuangan yaitu bagian personalia akan mencatat kehadiran setiap karyawan dan akan merekapnya. Bagian keuangan akan melengkapi data gaji karyawan, apakah ada pemotongan, penambahan, dan akan menyerahkan ke bagian akuntansi. Bagian akuntansi akan mencatat, membukukan, dan membuat laporan penggajian setiap karyawan. Bagian akuntansi akan menyerahkan ke bendahara. Bendahara akan menyerahkan ke manajer tentang total gaji yang harus dikeluarkan. Manajer keuangan akan menyerahkan total gaji karyawan ke direktur. Lalu, direktur akan mengakses setiap pelaporan gaji karyawan. Lalu, manajer akan menyerahkan ke bank untuk mencairkan uang atau mengirim langsung ke setiap karyawan melalui ATM masing-masing.